Halo teman-teman, kita sambil tunggu yang lain ya. Seharusnya ada sekarang sesi ini seharusnya ada 10 orang sih. Alvin dan Sean, kamu kelas berapa? Saya kelas 3 Kelas 3 SMA. SD. Oh, SM. Oh, SD. Iya, Oke. Alvin lulusan kelas 6. kelas 6. Oke. Novel baru join. Oke, tunggu ya, tunggu yang lain. Berarti hari ini itu lagi pada libur ya? Iya, Pak. Oke. Aku masuk grup E. Nanti sesi pertama ini kita sedikit perkenalan dulu ya sebelum masuk ke materi. Ini baru pertama kali kan kalian ya? Iya, Untuk Python sebelumnya udah pernah tahu? belum. Belum ya? Oke. Oke, ini siapa? Yeni. Yeni join. Kita tunggu 5 menit lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Udah masuk. Oh, 5 lagi harusnya. Ini nama di Zoom sudah sesuai nama masing-masing ya. Iya. Ya oke, jadi biar nggak salah sebut nanti. Oke, cinta masuk. Kuat lagi. Kayaknya kita masih nunggu Nova.
Java, Edward, satu lagi Marley Quinn. Tunggu 3 menit lagi. Oke deh, dimulai aja soalnya saya lihat di grup itu, kalau di grup WhatsApp itu cuman 6 ya, 6 partisipan, tapi kalau di kelas saya itu seharusnya ada 10. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja. Sebelumnya di sini kita akan coba sedikit bermain role play, yaitu kita anggap ini bukan kelas ya teman-teman ya. Jadi kita anggap teman-teman adalah seorang pekerja yang lagi magang di suatu perusahaan, dan saya adalah supervisornya, dan nanti ada tim juga di presentasi yang akan membantu kalian untuk belajar Python. Nah, nama saya Alwi, nama kalian saya udah bisa lihat, tapi sebenarnya saya pengen tahu sih tujuan dari harapan kalian itu ikut Python seperti apa. Mungkin saya boleh tanya satu-satu ya, biar kita juga saling kenal, karena di kelas ke depannya juga ini ada satu tim itu. Nanti juga akan ada beberapa sesi yang kalian harus harus berkelompok juga gitu ya. Jadi saya boleh bertanya ke siapa dulu ya? Sebentar. Acinta, kamu sudah bisa connect audio? Bentar ya, supaya kita nggak ngulang-ngulang. Oke, kita mulai dari Alvin. Halo Alvin. Halo. Ya, halo Alvin. Kamu ada harapan apa dari ikut kelas Python ini kira-kira? Bisa membuat game developer. Oke, oke. Yang kamu suka main game berarti? Iya. Oke, good. Oke deh, cukup. Kalau Sean, eh untuk membuat game yang bagus, terus share ke orang lain, bisa mainin. oke, nice. Naufal, Ya, ya. Naufal, kamu ada harapan apa kalau ikut kelas Python kira-kira? hmm, bisa mengolah data analisis. Oke, siap. Oke, terus kamu Jason? eh, untuk bisa membuat game dan siapa tahu bisa bikin perusahaan besar. Oke, nice. Ufaira, halo. Jago bahasa Python. Oke, good. Cinta, kamu sudah connect ya? Kira-kira harapan kamu apa, Cinta, untuk ikut Python ini? Udah bikin website, Pak. Mobile apps. Oke, siap. Oke, kalau kalau dari terima kasih semuanya. Kalau dari tujuan semuanya sudah
relate ya. Jadi sudah nyambung dari harapan-harapan, kemudian mudah-mudahan sih ini bisa membantu kalian untuk mengantarkan menjadi entah itu game developer atau dia mobile apps atau mau data analisis atau apapun itu yang jelas berhubungan dengan program. Oke, kita akan belajar banyak perintah dalam bahasa Python ini. Oke, untuk sesi kali ini kan pertama perkenalan, setelah itu nanti saya akan membawakan presentasi yang isinya adalah perkenalan bahasa Python. Jadi buat kalian yang misalnya sudah familiar ataupun belum familiar, nanti mudah-mudahan dari perkenalan ini jadi lebih paham apa itu Python. Oke, jadi di sini role play-nya saya sebagai supervisornya, kalian adalah sebagai IT developer atau IT programmer, gitu ya. Langsung saya mulai aja presentasinya. Sebentar, saya akan share screen dulu. Teman-teman bisa lihat ya, nggak ada kendala ya. Jadi di pelajaran pertama ini atau di modul pertama ini kita akan membahas perkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Oke, dan nanti di akhir presentasi nanti kalian akan login ke platform. Sebelumnya kalian sudah tahu ya link login platform? Udah. Udah. Sudah. Oke, sudah ya berarti ya. Oke, kalau sudah bagus, jadi saya langsung lanjut presentasi supaya nggak terlalu lama kita berbicara, tapi langsung biar lebih cepat praktek ya. Oke, nah di sini saya akan mengenalkan, di sini ada Emily. Jadi Emily adalah tugasnya memberikan tugas kepada kalian dan nanti kalian akan dipantau pekerjaannya atau tugas-tugasnya. Kemudian akan diajarkan implementasinya, kemudian dan lain-lain. Nanti kita akan belajar bareng. Nah, terus di sini ada Cole, di situ sebagai role-nya sebagai senior developer. Dia yang menciptakan program dan aplikasi menggunakan Python, kemudian mengevaluasi kualitas dari program yang diciptakan, kemudian membantu developer junior atau dalam hal ini kalian untuk berkembang. Jadi nanti kita akan belajar step by step mulai dari dasar sampai kalian benar-benar menjadi seorang developer dan menjadi seorang developer junior gitu ya. Oke, dari hari ini kita akan belajar perintah sederhana, kemudian kita akan sedikit belajar platform software, kemudian kita akan praktek nanti membuat perintah Python, perintah sederhana ya. Oke, di sini role-nya adalah seperti ini. Jadi pertama kita mengikuti orientasi, mempelajari platform software, developer, terus kemudian nanti kalian akan diberikan tugas. Tugas-tugas ini diawasi oleh developer senior, yaitu tadi Cole, dan saya sebagai supervisor akan mengarahkan supaya program kalian berjalan dengan baik, dengan benar. Nah, terus nanti juga ada sedikit tugas atau semacam ujian ya. Nanti akan ada tugas buat kalian dan ada ujian supaya dari tim supervisor, project manager, dan senior developer itu bisa menilai kinerja kalian. Harapan saya sebagai supervisor, kalian bisa mengantarkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang lebih baik. Dan nanti juga ada sedikit partisipasi di hackathon. Nanti kalian akan tahu ya seiring berjalan. Ya kira-kira pertumbuhan profesional seperti itu. Terus, nah ini yang tadi saya bilang nanti akan ada, tapi bukan di sesi ini ya, bukan di sesi ini. Jadi di sesi lain nanti kalian akan dibuat berkelompok, berpasangan.
masing-masing dua-dua, atau mungkin ada juga yang dari satu tim ini yang 6 orang akan dibagi menjadi 2 tim, jadi masing-masing 3-3. Nanti kedepannya akan ada sesi ini, tapi bukan sekarang. Maka itu kalian sebagai tim harus solid, dan apabila misalnya nanti ada mengerjakan tugas, ada yang kesulitan, kalian boleh chat aja di grup, misalnya udah mentok nih, nggak tahu harus bagaimana solusinya, kalian bisa tanya di grup, atau kalian bisa tanya ke teman-teman kalian bagaimana penyelesaiannya. Karena di sini kita as a team ya, sebagai satu tim. Nah, di sini alasannya adalah kenapa kita memprogram dengan Python. Nah, tentunya bagi kalian yang memutuskan untuk join kelas Python, itu pasti harapannya adalah ya tadi seperti yang sudah kalian bilang. Nah, cuman Python ini memang bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai ya untuk saat ini. Untuk kedepannya belum tahu apakah nanti akan ada sesuatu bahasa yang baru lagi, itu sangat memungkinkan karena teknologi itu kan terus berkembang, seperti AI apa segala macam, ChatGPT lah apa. Nah, itu cukup cepat ya perkembangan, jadi kita harus selalu catch up, atau kita harus selalu mengikuti, jangan sampai ketinggalan. Dan lebih baik lagi kalau kedepannya itu kalian berani untuk mencoba, misalkan yang belum coba ChatGPT, coba aja di situ bisa apa aja. Terus mungkin yang mau jadi mobile apps, kamu bisa coba Flutter atau ya semacam itu, Flutter, Figma, itu bisa, kamu bisa belajar UI, UX segala macam ya. Harapan saya sih seperti itu. Jadi di balik kelas ini kalian juga tetap belajar gitu, supaya kemampuan kalian itu berkembang. Jadi bukan hanya dari sini aja. Gitu, karena ini kan hanya dasar ya, kita memberikan dasar-dasar dari pemrograman, sedangkan pengembangannya itu adalah ada di hak kalian gitu ya, wewenang kalian untuk berkembang, apakah nanti mau jadi mobile apps developer, apakah nanti mau jadi game developer, ataukah nanti jadi UI, desain UI, user interface, ataukah ya itu banyak banget lah macamnya. Maka itu harapan saya kalian terus berkembang dan jangan ketinggalan. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengapa kita memprogram dengan Python? Karena Python itu lebih banyak dipakai di dunia dan orang-orang lebih familiar dengan Python. Dan dari segi apa namanya karir atau pekerjaan itu memang untuk saat ini itu memang banyak sih yang lagi nyari programmer seperti itu, karena kenapa di era ini masih banyak perusahaan ya, yang dari perusahaan lama ke baru, mereka lagi gencar-gencarnya itu untuk mengejar teknologi. Jadi dari promosi misalnya sudah mulai masuk sosial media, dari promosi sudah masuk ke website, atau bikin landing page, atau bikin apa namanya mobile apps marketplace, misalnya Tokopedia, Shopee, seperti itu. Nah, itu adalah pekerjaan atau hasil dari programmer back-end. Nah, programmer back-end tugasnya adalah merealisasikan apa yang sudah didesain oleh front-end. Nah, biasanya ya, pengalaman saya itu akan terjadi beberapa istilahnya argumen antara back-end dan front-end, karena masing-masing punya tujuan. Cuman karena mereka satu visi, bagaimana caranya mereka harus bisa menyatukan satu tujuan itu menjadi suatu program yang memudahkan gitu. Jadi intinya membuat program itu harus yang bisa memberikan solusi ya, misalnya kayak Gojek, katakanlah Gojek. Dia bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, itu salah satu contoh disrupsi yang nanti kedepannya bisa kalian buat lah, tujuan kalian seperti apa, nanti bisa ke arah sana. Nah, di sini juga seperti kalian lihat, di situ ada Google, Mail, IBM, Intel, Facebook, YouTube, eBay, Instagram,
semua ditulis dengan bahasa Python. Maka itu hampir di seluruh dunia itu orang menggunakan bahasa Python untuk membangun sistem atau aplikasi mereka. Kalau pengalaman saya buat aplikasi pun ya masih ada Python-nya sih. Semua walaupun ada istilahnya ya nggak full Python tapi nanti perkembangannya itu macam-macam. Di sini untuk games juga sama seperti The Sims, World of Tanks, Civilization contoh ya. Ivy online. Nah, itu kan semuanya open. Ini yang Ivy kan open world kalau yang tahu. Terus Sims juga sama, mereka juga pakai Python. Mungkin kalian sudah familiar ya yang biasa main game. Nah, terus di sini juga Python fungsinya juga banyak ya, bisa menganalisa, tahu mengolah data, mengolah pesan, terus bisa mengotomatisasikan proses. Jadi dari Python itu kalian basicnya harus paham logika. Jadi perintah A itu untuk mengeksekusi apa, misalkan perintah A untuk mengeksekusi B. Nah, perintah B nanti efeknya kemana? Nah, seperti itu. Kemudian lebih banyak Python itu digunakan untuk mengotomatisasi proses. Jadi makanya itu tadi saya bilang untuk memudahkan atau memberikan solusi dari permasalahan yang sudah ada. Nah, fungsinya banyak ya, nggak cuma itu, tapi itu sebagian yang saya sebutkan. Nanti kalian bisa belajar lebih banyak lagi di luar, kalian bisa cari tahu. Nah, terus di sini orientasi teoritis sebagai developer, kalian harus mengetahui suatu konsep dasar. Seorang profesional diharapkan untuk mengetahui mereka sebelum mereka diperbolehkan untuk memprogram apapun. Artinya, kalian harus tahu dulu nih, tujuan kalian tuh mau apa. Nah, terus kita dukung teori, kita dukung praktek, nanti kalian yang mengarahkan diri kalian sendiri mau jadi seperti apa. Entah analisis, entah game developer, entah mobile apps developer, entah website, apapun ya. Nah, di sini mungkin ada yang belum familiar dengan kata algoritma, kemudian bahasa pemrograman, dan program. Nanti setelah ini akan saya jelaskan. Cuman sebelumnya apa ada pertanyaan dari sini sampai sini? Tidak. Kalau nggak Tidak ada, ada, Kak. oke siap. Kalau nggak ada akan saya lanjut. Atau kalau misalnya saya kecepatan boleh di ini ya, di info. Oke lanjut ya. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Nah, di sini kita bisa tangkap ya. Algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Jadi, itu ada logiknya. Jadi, misalnya kita mau berangkat ke satu tempat. Nah, untuk mencapai tempat itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mandi dulu urutannya, misalkan mandi dulu, pakai baju dulu, terus kita naik motor atau kita naik mobil atau naik angkutan umum. Nah, terus kalau naik angkutan umum yang jurusan mana? Terus yang jurusan yang apa? Ada nomor berapa gitu ya. Nah, terus dicek apakah perlu Google Map atau segala macam. Nah, seperti urut-urutannya itu kemudian sampailah ke tujuan yang kalian tuju. Nah, pada sebuah algoritma yang baik, itu saya sebutkan propertinya, semua tindakan yang dibutuhkan sudah termasuk dalam algoritma. Mengapa? Pelaku tidak pernah mengambil inisiatif dan hanya melaksanakan apa yang dikatakan kepada mereka. Seperti tadi ya yang saya bilang, dari tujuannya dulu apa, kita kasih programnya, kita runutin, kita mau naik angkot, mau naik motor atau naik mobil. Kemudian tindakannya harus teratur dan sesuai urutan yang benar. Karena si pelaku itu akan melakukan apa yang sesuai kita perintahkan. Jadi kita sudah bikin urutannya,
A, B, C, D sampai tujuan. Nah, yang pelaku lakukan adalah dia akan sesuai apa yang sudah kita susun A, B, C, D sampai tujuan. Jadi dia tidak bisa berbelok misalnya dari A tiba-tiba ke D. Ya, pasti itu akan mengacaukan logika ya. Tindakan hanya bisa dipahami dengan satu cara tanpa adanya pemahaman lain. Nah, pelaku tidak memiliki intuisi maupun imajinasi. Jadi pure logic. Jadi murni logika. Ini contoh ya. Nah, ini bisa kita pahami. Dibaca saja. Saya kasih waktu untuk membaca supaya paham. Oke. Komputer bisa mengenal kumpulan perintah jika semua perintah ditulis di satu bahasa yang bisa dipahami. Ini juga memperbolehkan komputer untuk mengenali dan melaksanakan tugas mereka. Terus perintah harus dipisahkan satu sama lain. Komputer harus paham di mana satu perintah selesai dan perintah lain mulai. Misalnya ada perintah kalian bikin suatu pemrograman, misalkan game ya. Misalkan ketika kita klik huruf B, dia akan maju. Kalau kita tekan huruf N, dia akan mundur. Nah, seperti itu. Jadi di dalam algoritma itu kita harus memisahkan, misalkan B itu maju, N itu mundur. Nah, sudah kalau misalkan B itu bisa maju dan mundur, pasti itu nggak jalan. Karena harus terpisah ya. Seperti itu logikanya. Kata-kata bukan perintah harus dirancang secara berbeda. Ini akan membolehkan suatu komputer untuk membedakan perintah dan kata-kata lain. Ini seperti semacam skrip ya. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Itu mengandung sebuah kumpulan dari perintah, setiap perintah memiliki satu arti. Kayak tadi kita udah sering bahas di presentasi sebelumnya. Dan program adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman. Jadi artinya adalah program itu gabungan antara algoritma yang sudah kita runutkan atau perintah yang sudah kita bentuk yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi satu sama lain terkait ya. Kalau kita membuat algoritma atau urutan dan tanpa ditulis dengan bahasa pemrograman, tentunya program nggak jalan. Tapi kalau satu perintah tidak ditulis atau kita tidak membuat perintah, tapi kita hanya menulis bahasa pemrograman, sama juga pastinya program tidak akan berjalan atau error. Seperti itu ya gambarannya. Nah, di sini bagaimana kita menulis sebuah program yang bisa dipahami komputer? Nah, kalian harus mengikuti aturan untuk penggunaan simbol dan perintah di Python. Misalnya, aturan awal, perintah pertama di sebuah program harus ditulis di awal sebuah baris. Jadi, untuk memberikan perintah pertama, kalian harus memberikan atau menulis di awal baris ya. Terus aturan urutan, perintah akan dilaksanakan dengan urutan jika mereka ditulis di bawah satu sama lain. Kemudian aturan ragam kode. Di Python, mengganti huruf kecil dengan huruf kapital tidak dibolehkan. Karakter tidak sengaja bahkan spasi atau koma bisa merusak program. Artinya di sini kalian sangat dibutuhkan satu analytical thinking. Jadi kalian harus teliti. Terus kalian juga harus bermain dengan logika, kreatif juga, cuman di sini lebih ke logika dan analytical thinking ya. Jadi terkadang ada di dalam satu pekerjaan kalian akan menemui error, yang mana errornya itu hanyalah satu huruf, misalkan, ini harusnya huruf kapital tapi ditulisnya huruf kecil, terus ini harusnya koma atau titik, atau harusnya
titik koma, tapi kita tulisnya titik 2. Nah, itu berpengaruh ya, untuk runningnya program itu berpengaruh. Jadi dibutuhkan pemikiran yang detail dan kritis. Nah, kesimpulannya dari apa yang sudah kita bahas di atas adalah Python adalah bahasa pemrograman yang terkenal di seluruh dunia yang bisa digunakan untuk banyak varietas tugas. Tadi kita juga sudah sebutkan, program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Kemudian untuk menulis program yang bekerja, kamu harus mengikuti aturan-aturan umum. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat satu program yang bisa running atau bekerja, kalian harus mengikuti aturan-aturan. Misalnya kita akan memunculkan perintah. Misalkan perintahnya adalah siap laksanakan gitu ya, kata-kata siap laksanakan. Nah, sebelum kita bisa memunculkan kata itu, kita harus menulis perintah dulu. Nah, nanti kita akan belajar itu. Bahasanya apa kita akan belajar ya, perintahnya apa kita akan belajar. Gambaran fungsional. Kalian sudah bisa buka platform ini ya? Sampai halaman ini? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Jadi di sini kalian bisa baca aja. Di sini ada tab kursus, tab dengan tugas-tugas saat ini, laboratorium atau penyimpanan program pribadi. Dan di situ ada beberapa tugas tuh 1, 2, bintang, tugas tambahan, dan ada sedikit teori. Ini sudah dijabarkan. Nah, nanti kita akan belajar kurang lebih seperti ini ya. Tapi sebelumnya kalian mungkin boleh foto atau apa dulu kalau takutnya lupa. Di sini kan ada untuk menjalankan program, untuk cek program. Terus di situ ada buku latihan, area hasil program. Tuh jaga-jaga kalau kalian lupa. Di sini juga pengenalan platform. Di sini ada perintah nih yang buka tutup sebentar. Oke, nah terus apa yang bisa dilakukan oleh platform? Nih, kamu bisa menyimpan proyek pribadimu ke laboratorium. Berkas laboratorium bisa dibagikan dengan rekan-rekan di platform atau di media sosial. Nah, di sini juga kalian boleh buka aja laboratorium. Coba aja dibuka, terus ini adalah penyimpanan pribadimu untuk bekas dan program. Jika kamu mau, kamu bisa menunjukkan program tersebut dengan teman grup. Jadi misalkan nanti ada tugas grup, ada tugas tim, nanti kalian saling diskusi atau kalian nanti saling kerjasama, itu nanti bisa dibagikan di situ ya. Kemudian program-program pertama di platform. Nah, ini kalian sudah masukkan username dan password untuk masuk ke sini. Sudah istirahat. Ada yang mau istirahat dulu? Kalau enggak kita lanjut atau boleh minum dulu sih. Nah, usah. Karena saya juga Tidak, minum Kak. dulu. Saya minum dulu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Kemudian kita masuk ke fungsi dan argumen. Secara teori, banyak programmer mulai belajar bahasa pemrograman walau dengan program Hello World paling sederhana. Di sini mungkin ada yang pernah bikin perintah seperti Hello World gitu yang muncul di browser. Dulu sih ini memang waktu pertama kali saya belajar programming, itu memang saya diminta untuk membuat atau memunculkan suatu perintah di browser dengan kata-kata hello gitu sih. Itu yang pertama kali saya belajar ya. Karena ya waktu itu saya sama sekali belum tahu programming seperti apa, tapi saya sudah tertarik. Jadi pas saya masuk, ternyata ya cuma disuruh buat itu sih pertama kali. Ya, untuk menulis program seperti itu, kamu harus tahu bagaimana cara mencetak atau output informasi tersebut ke layar komputer. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau saya ke browser ya.
Cuman di sini kita nggak pakai browser, kita pakai platform sendiri yang tadi kalian sudah login. Terus kita tidak perlu menciptakan algoritma untuk mencetak dari awal. Untuk tujuan ini Python sudah memiliki fungsi yang siap pakai. Itu salah satu kelebihan dari Python ya. Fungsi adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Hasil dari operasi fungsi sering bergantung data yang diberikan kepada fungsi tersebut atau argumen. Nah, nanti kalian akan tahu. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal. Kalau tadi kan kasusnya hello world. Kalau di sini di situ ada sinteks dengan fungsi print. Print itu berarti kalian sudah tahu ya, print itu adalah cetak. Nah, terus di situ ada argumen yaitu hello para hackers. Nanti kalian bisa ketik di situ misalkan hello world, hello apa yang lain gitu ya. Intinya adalah perintah print itu adalah untuk mencetak yang hasilnya ada di sebelah kanan ya. Nanti tulisan print itu tidak muncul dan tanda kurung itu tidak muncul, jadi hanya argumennya aja. Jadi hello para hackers gitu aja ya. Nanti kalian akan melakukan hal ini setelah presentasi ini selesai. Nanti kita coba ya. Nah, ini juga berfungsi juga untuk menghitung ya, perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian itu dengan perintah yang sama. Cuman di sini di dalam kurungnya argumennya adalah ya sesuai yang kalian mau. Ya, misalkan mau bikin hasilnya mau 100. Kalian kan bisa nulis 20 kali 5, 50 kali 2, 10 kali 10, 100 kali 1, seperti itu ya, bebas. Atau misalnya mau 50 tambah 50, atau berapapun ya, atau 200 dibagi 2. Intinya hasilnya atau tujuannya adalah 100. Seperti itu. Ini juga sama, kurang lebih ini di perintahnya sisa, pembagian, pemangkatan, sama. Nah, seperti tadi saya bilang, kalian bisa tambah, bisa dikali, yang penting hasilnya adalah sama. Jadi di sini matematika itu sangat berguna ya. Biasanya programmer itu mereka jago logika dan bisa matematika sih, rata-rata ya. Basicnya adalah bisa matematika. Nah, kesimpulannya adalah fungsi adalah suatu algoritma yang telah dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Beberapa fungsi bisa menerima data yang bernama argumen. Print adalah fungsi yang mencetak parameternya yang telah ditentukan di dalam tanda kurungnya. Jadi setelah print, kalian mau apa? Mau menjumlahkan, mau menampilkan kata-kata atau apapun ya. Tapi fungsinya harus dikeluarkan dulu. Printnya itu harus dikeluarkan dulu. Data output. Oke, kayaknya ini sudah waktunya kalian tugas. Oke, ini sekarang kalian boleh coba tugasnya di platform. Sepertinya ini presentasi sudah selesai. Nanti setelah kalian melakukan tugas, infokan ke saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung ditanya aja. Saya akan stop share. Oke. Oh, di sini sudah lengkap nih. Ada Dava, Matthew. Oke. Dava, Matthew, paham ya? Udah join dari kapan nih? Saya nggak lihat. Kalian boleh langsung ini aja ke platform. Langsung kerjakan di platform. Kalau sudah selesai, langsung info aja ke sini ya. Supaya sambil dikerjakan. Silakan. Nanti saya juga bisa lihat hasil progres kalian di back office ya. Saya bisa lihat mana yang sudah selesai atau belum dikerjakan atau belum selesai. Itu bisa dilihat di back office. Maaf Kak,
Yes. Yang mana ya yang platformnya dipencet? Oh, bentar. Yang tadi linknya, linknya tapi kamu sudah masuk linknya belum? Belum ya? Sudah, Kak. Oh, sudah. Langsung dibuka. Atau kamu kalau kesulitan boleh share screen. Di Gimana? mana kesulitannya kira-kira? Ya, sebentar, Kak. Oke, oke. Hmm, oke, bentar kamu masuk link. Ngilangin ini gimana? Aku coba kirim linknya di sini deh. Bentar. Aku kirim linknya di Zoom chat ya. Mungkin bisa dicek di Zoom chat. Sudah bisa? Ntar nih linknya. Ntar aku kirim di WhatsApp ya. Saya sudah kirim di chat WhatsApp untuk linknya. Tidak mau ke klik, Kak. Nah, tekan yang itu. Ntar saya bukain lagi satu lagi. Dua yang ini. Saya sudah kirim di chat WhatsApp. Mungkin coba link itu. Eh, Sudah, Kak, ini yes. kan sebenarnya udah kebuka, cuman dia bingung, dia ngekliknya itu yang angka 1, 2 atau mana? Kan lesson Oh, 1 ya. oh dari berurutan dari 1, 2, 3 gitu. Oh, berarti lesson Berurutan. 1 yang Ya, bulatan 1 ya, orientasi program. yes, betul. Oh, Lesson 1 dari orientasi program, data output, terus tugas tambahan. Nah, terus sampai selesai. Terima Seperti kasih, itu. Kak. Oke, sama-sama. Oke. Sepertinya sih dari untuk lesson pertama sih mungkin belum ada kesulitan berarti ya. Teman-teman sih saya yakin pasti bisa sih. Karena tadi kan sudah kita jelaskan di awal seperti apa bentuk pengerjaannya, terus seperti apa tugasnya. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham sih boleh bertanya aja. Tapi mudah-mudahan paham kan.
Oke, saya lihat progresnya bagus di back office. 10 menit lagi atau ya 10 menit lagi kita refleksi ya dari apa yang sudah kita pelajari malam ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing pengalaman pakai Python, boleh sambil nunggu yang lain. Kak mau nanya Yes, apa? Yang mana? untuk yang orientasi programan pertama tuh Kak, Ya, itu setelah ngetik print kurung titik dua sebentar lagi aku akan menulis. ya. Udah selesai nulisnya, lihat di enter nggak bisa. Ntar itu yang bintang pertama ya? Ya, Ntar ya, cek dulu. Coba boleh share screen nggak? Soalnya di sini sih nggak masalah sih. harus. Share screen di bawah itu. Karena di tempat aku nih nggak masalah. Oh, kamu ada salah satu huruf tuh.
Di huruf S, S. sebentar. S Nah, gede. iya. Tadi kan kita sudah bahas itu harus benar-benar sama ya. Coba deh. Ya, Nah, nanti lebih teliti lagi ya. Oke, pihak. bisa. Perhatikan itu seperti tadi kita sudah bahas itu seperti huruf kapital, titik, koma, spasi, semuanya berpengaruh ya teman-teman ya. Maka dibutuhkan analytical thinking, critical thinking, dan kreatif, logika sih yang penting. Oke, 2 menit lagi kita kasih waktu. Kalau misalnya 2 menit ke depan belum selesai nggak apa-apa, nanti dilanjutkan aja. Harapannya sudah selesai semua, jadi nanti saya cek dari sini sudah selesai. Karena di sini saya sebagai supervisor nanti akan ditagih report sama eh, senior developer dan manager tadi yang Emily dan si Cole. Jadi kita harus sama-sama menyelesaikan. Kalau ada kesulitan bertanya, ada yang mau di-sharing boleh. Kak, Yes, untuk halaman 11 yang di orientasi yang pertama itu bagaimana ya? sebentar saya cek dulu. Yang program-program Oh, utamamu. yang di bintang ya, Iya, yang tandai tandai pernyataan yang benar. pernyataannya. Oh ya, Iya. tandai pernyataan yang benar tentang algoritma. Nah, itu sih sebenarnya jawabannya bisa lebih dari satu ya. Jadi ini kan tugas tambahan. Jadi kalian bisa coba kalau misalkan masih salah, bisa dicoba-coba aja sampai benar. Yang penting tujuannya di sini adalah kalian paham tentang pernyataan algoritma itu sih. Kamu bisa Oh, oke. bisa ya bisa dicoba-coba aja sampai kamu jawabannya benar gitu. Oke, makasih. Ya. Oke, teman-teman, waktu bekerja kita sudah habis ya. Waktu bekerja kita sudah habis, misalnya belum selesai, nggak masalah. Nanti bisa dilanjutkan karena saya juga bisa pantau dari sini mana yang belum selesai, mana yang sudah. Seperti itu, tapi berhubung waktu kerja kita sudah habis sesi ini, jadi harapan saya adalah di sesi berikutnya kalian sudah memahami ya di sesi ini. Jadi nanti akan kita refleksi atau kita akan review ulang lagi
di pertemuan berikutnya. Kalau seandainya ada pertanyaan di sesi ini, boleh sekarang bertanya. Kalau misalnya nggak ada, sesinya akan ditutup. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Ada? Pernyataan itu, Kak. Tidak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke. Kak, tidak Yes, ada, Kak. Bu Fairah, ada pertanyaan? Pernyataan yang benar tentang algoritma. Oh, itu tadi seperti yang Jason tanyakan. Itu intinya di situ adalah kamu coba aja. Saya pengen kalian itu paham tentang pernyataan algoritma seperti apa. Jawabannya kalian bisa coba-coba aja sampai benar. Artinya apa? Di sini saya pengen develop kalian adalah bagaimana kalian bisa memecahkan masalah seperti itu ya. Tapi ya kalau misalkan ya pokoknya nanti di pertemuan selanjutnya akan saya review. Mudah-mudahan sih bisa selesai kalian di pertanyaan itu. Itu ya karena saya bisa cek di sini. Tapi kalau next session atau di pertemuan selanjutnya belum, nanti baru saya kasih jawabannya. Itu sih. Kalau saya kasih sekarang nanti nggak kalian kurang effortnya seperti itu karena di sini kan kita sebagai tim eh, saya sebagai supervisor, saya tugasnya adalah melatih kalian supaya kalian paham dari apa yang kita pelajari dari hari ini dan selanjutnya, gitu ya. Oke, teman-teman, sepertinya kita sudahi malam ini karena waktunya sudah habis. Kalian bisa lanjutkan itu di luar sesi ini. Kalau masih ada kesulitan, boleh tanya aja, boleh japri WhatsApp, boleh, atau di grup juga boleh. Nanti akan saya respon di situ. Oke, teman-teman ya. Terima kasih ya sudah hadir. Saya akan end meeting sekarang. Oke, teman-teman. Thank you ya. Thank you, Kak. Terima kasih, Thank Kak. you. Ya, sama-sama. See you, see you. Ya, dah. Bye.